Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. So kali ini ada trailer dari film yang, ini film lokal ya BTW ya. Di trailer reaction tuh gue emang selalu kayak mendahulukan trailer untuk film-film lokal dulu lah. Kalau film luar gampang nanti. Jadi kalau ada yang minta gitu request gue ngebahas trailer film luar gitu, well gue nggak janji. Bukan berarti nggak akan ngebahas juga ya. Trailer internasional, film-film foreign gue beberapa kali nge-react sih, tapi ya antriannya di belakang banget lah. Dan kali ini ada trailer untuk film yang menarik banget nih. Saking menariknya sampai bikin jadwal Cinecrip mundur. Jadi harusnya hari ini nih, pada saat video ini publish, which is hari Jumat ya kalau nggak salah, harusnya itu review film Indo yang tayang minggu ini. Entah antara Tukar Takdir, Rest Area, atau Rangga Cinta. Tapi kemudian semuanya kami mundurin sehari karena ada trailer ini. Yaitu ada trailer filmnya Kamensi Pictures, PH-nya Joko Anwar yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Ini film Kamensi pertama yang bukan didirect sama Joko Anwar ya. Dan so far baru ini sih film Kamensi yang udah diumumin dan bukan didirect sama Joko. Yang next tuh ada Ghost in the Shell sama Perkasa Seperti Air, itu semua yang direct Joko. Dan Legenda Kelam Malin Kundang ini bakal tayang di bioskop tanggal 27 November. Bareng sama sebuah film sequel yang gede juga yang sangat diantisipasi, yaitu Agak Lain Menyala Pantiku. Menarik sih itu karena kayak dua film yang beda banget, genrenya beda, tone-nya beda, semuanya beda. Itu bisa jadi counter programming, bukan sesuatu yang saling berantem lalu saling bunuh. Gue harap sih enggak ya. Ini adalah materi yang sempurna banget nih untuk jadi counter programming. Jadi please pihak bioskop ya, maksimalkan banget nih. Ini ada dua film Indonesia yang punya potensi gede, baik dari kualitas ataupun finansial, dan tipenya beda banget. Please bioskop jangan sampai pengaturan layar kalian itu mengurangi potensi kedua film ini. Dan ini kayak tadi gue bilang ya, yang ngedirect bukan Joko. Joko cuman sebatas terlibat di penulisan naskah. Yang jadi sutradara ada dua orang, yaitu Rafki Hidayat sama Kevin Raharjo. Kalau Rafki itu yang gue inget ya, sebelum ini pernah nulis 3 episode Nightmares and Daydreams, terus pernah nulis buat Virgo and the Sparkling juga. Kalau si Kevin Raharjo itu lebih banyak di short sih. Gue jujur belum banyak nonton short dia. Yang gue tonton kayaknya baru satu, itu yang main Kiki Narendra tuh, judulnya Necessity of Life. Waktu itu gue nonton pas ngejuriin Piala Maya, dan itu short yang bagus, short yang intens dan lumayan unik lah. Ya gue harap sih akan lebih banyak lagi ya sutradara-sutradara lain yang dikasih chance sama Kamensi, karena gue lihat Kamensi itu salah satu PH yang memberikan kebebasan eksplorasi gitu kan. Kayak Joko sendiri kan bukan sutradara yang main aman tuh kalau bikin film-film, dan gue lihat Kamensi kayak ngelakuin treatment yang sama, ngasih chance untuk sutradara lain itu explore tema, explore genre, explore pendekatan yang mungkin masih jarang dilakuin di Indonesia. Gue harap banyak sutradara-sutradara lain ke depannya yang dikasih kesempatannya gitu. Mungkin Randolph Zaini, anjir gue suka anjir sama Randolph, apalagi kemarin Dia Bukan Ibu bagus gitu. Dan Randolph sebelum ini kan juga termasuk yang ngedirect Nightmare and Daydreams ya. So ada lah chance. Pengen gue ngeliat Randolph tuh ngedirect dengan kebebasan yang dikasih Kamensi, atau mungkin ngedirect salah satu naskah lainnya Joko. Nah, ngomongin materi yang diangkat ya, gue yakin lah kalian semua sudah tahu cerita soal Malin Kundang. Siapa gitu nggak tahu cerita soal Malin Kundang? Ada nggak? Coba, tapi ada nggak yang nggak pernah tahu dongeng Malin Kundang itu tentang apa? Coba tulis di kolom komentar ya, nggak usah malu. Gue penasaran jujur. Soalnya kan kayak itu dongeng yang apa sih? Bukan cuman terkenal ya. Itu udah kayak merasuk banget ke kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Kalau ada anak nakal gitu dimarahinnya kan, oh nanti durhaka kamu. Kayak Malin Kundang dikutuk jadi batu, itu udah kayak masuk banget ke kehidupan sehari-hari kita lah. Gue dulu sering digituin sama orang tua, dan gue yakin kalian juga pernah ya. Itu menarik juga, soalnya kan Indonesia punya banyak banget dongeng tuh. Horor kita udah berkali-kali ngangkat mitologi lokal yang juga ada di berbagai daerah lah. Berarti dongeng juga bisa dong, mau dibikin apapun genre ya, horor, thriller, drama, or anything. Banyak banget dongeng-dongeng Indonesia yang bisa dibawa ke era modern. Dan Legenda Kelam Malin Kundang ini bukan yang pertama ngelakuin itu sebenarnya. Film-filmnya Fajar Nugros, nah beberapa kali ngelakuin itu. Yang masih tayang di bioskop juga ini ya, Perempuan Membawa Sial kan itu. Dia nge-twist dongeng bawang merah bawang putih dibawa ke era modern, dimodifikasi yang baik siapa, yang jahat siapa. Terus sebelumnya Sleep Call juga, walaupun Sleep Call nggak Indo sih, Rama Sinta kan bukan punya Indo ya, tapi intinya itu nge-twist dongeng lah. Potensial banget dongeng-dongeng yang lain kalau mau dibawa ke era sekarang. Tulis juga silakan, menurut kalian dongeng Indonesia apalagi yang harusnya diangkat ke layar lebar, dimodernisasi. Mungkin bisa juga
kasih ide kira-kira genrenya apa. Misalkan lu kepikiran Sangkuriang gitu misalkan. Ini kayaknya menarik kalau dibikin bang, romance yang agak-agak dewasa gitu misalkan. Tulis coba ya di kolom komentar. Oke, udah panjang gue berbasa-basi di awal. Langsung aja kita tonton trailer untuk Legenda Kelam Malin Kundang. Nah, 4K gini dong nih, dah gue berkali-kali keluhkan ya, film Indonesia terlalu sedikit yang trailernya itu 4K. Dan Malin Kundang 4K bagus, tolong lebih diperbanyak lagi trailer-trailer yang high quality kayak gini. Malu lihat emak yang kotor hina dari kampung. Oh, kamu dipukulin pantes sama bapak kamu. Ibu kamu nyelamatin kamu. Tapi ternyata bapak kamu malah ngambil pisau dan akhirnya nyabet tangan kanan ibu kamu. Anjing, belum apa-apa loh. Oke. Malin Kundang, sorry ya, tapi Malin Kundang berasal dari keluarga yang abusive. That's a dark, interesting twist. Kamu selalu bilang kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, kelaparan. Estetikanya film-film Joko banget ya. Beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Gak lama setelah itu aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Bahagia hidup kau, Malin. Kata mama, papa nggak pernah pulang kampung dan ketemu nenek sejak umur 15 tahun. Kenapa? Papa juga gak ingat kenapa, Min. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu gak bilang kapan. Tapi aku sama sekali gak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak emak ini tidak senang rupanya Alif emak ada di sini. Emak paham itu nih. Sudah enak nih kehidupan Alif. Kerjaan bagus, istri cantik, anak pintar. Kenapa lah emak datang ke sini ganggu hidup Alif? Emak takut Alif udah jadi Malin Kundang. Jadi di sini tetap eksis dongeng Malin Kundang ya. Gue pikir kayak di universe ini, di dunia ini nggak ada tuh dongeng Malin Kundang. Dan inilah Malin Kundang yang dibawa ke era modern. Tapi ternyata memang ada ya. Tetap ada gitu dongeng Malin Kundang di universe ini. BTW gue dengar kata-katanya si ibu, sakit anjing. Banyak soalnya coy yang kayak gitu kan. Zaman sekarang tuh udah merantau ke Jakarta tuh. Terus udah lupa sama akarnya, sama keluarganya di rumah. Terus begitu pulang udah tiba-tiba sok gedongan banget anjir. Udah banyak terjadi sayangnya ya. Bajunya, tasnya, semua udah gak ada. Dia udah pergi dari sini. Gambar apa tuh? Tunggu. Bajunya kayak si Modus Anomali ya. Ini progresi trailernya sejujurnya agak kurang nyaman di gue. nanti coba gue bahas lebih jauh ya. Apa tadi progresi trailer ya? Ini ngingetin sama trailer itu sebenarnya, trailer apa Pengepungan Bukit Duri nggak terlalu smooth dan enak gitu. Nih gue ngomongin trailer ya, bukan ngomongin editing filmnya ya. Nih gue ngomongin editing trailernya. Bukit Duri kan gitu juga tuh, pengen dibangun kayak dari awal tuh yang agak slow dulu, terus kemudian di akhir tiba-tiba meningkat, escalating jadi kayak tegang gitu, chaos. Cuman transisinya agak terlalu kasar dari yang tadinya slow kemudian jadi chaos. Dan di sini mirip-mirip sih, kerasa sama juga kayak wait tunggu dulu, tiba-tiba langsung escalated too quickly. Beda sama kemarin gua ngebahas trailer untuk Abadi Nanjaya ya, itu smooth banget anjir, enak. Permainan temponya, pacingnya tuh enak. Nah kalau ini nggak tahu sih, mungkin KMNC itu yang perlu perhatikan lebih jauh editing trailernya, karena kan sama tuh berarti tuh Pengepungan Bukit Duri juga KMNC. Sebenarnya nggak jelek, oke trailernya bikin penasaran, nggak terlalu revealing, it's good. Tapi kemudian pada saat pengen ngangkat temponya, ngangkat intensitasnya kayak nggak bergradasi gitu aja sih. Nah ngomongin konten cerita jadi ya, tadi gue sempet sedikit nyeletuk
anjir bajunya sama kayak itu ya, siapa sih, John di Modus Anomali itu, karena sama-sama Mario Dewanto juga yang main. Bajunya pakai apa sih tuh, kaos kayak gini kan, kaos polos oblong terus dipakein ke meja gitu. Dan gue yakin udah banyak banget muncul teori yang mengaitkan Malin Kundang ini sama Modus Anomali. Menarik, cuman ganjalan terbesarnya adalah Modus Anomali kan orang luar tuh pakai bahasa Inggris, dan bukan orang luar sebenarnya sih, kayak Joko itu membangun universe yang nggak Indonesia lah, yang tidak realis, bebas gitu. Sedangkan di sini jelas banget ini Indonesia. Tadi ibunya flight dari Padang itu, nama karakternya Alif. Nggak tahu ya, masa iya John aslinya orang Indo gitu. Terus ini prequel, walaupun sama sih. Kalau di Modus Anomali kan drugsnya itu membuat si karakter tuh hilang ingatan ya. Kalau di sini si Alif lupa sama ibunya. Apakah drugs yang sama? Nggak tahu. Yang bikin penasaran adalah ini Alif nggak ingat emaknya siapa karena si ibu itu yang fake, atau Alif yang emang lupa. Mungkin ada I don't know, supernatural twist or something gitu yang bikin si Alif lupa. Lupa dia tuh bukan karena sombong kayak legenda Malin Kundang, tapi mungkin karena ada force lain yang bikin dia hilang ingatan gitu mungkin. Kayak ada pihak lain gitu, perkiraan gue, tebakan gue ya. Karena kan ini kritik tentang orang yang lupa sama rootsnya ya. Itu legenda Malin Kundang kan memang mengkritik itu. Tapi di sini kan ditwist jadi sesuatu yang lebih gelap, yang lebih dekat ke arah thriller, maybe a bit of horror. Jadi tebakan gue nih, tadi kan Alif itu ketemu sama si ceweknya, gue nggak tahu namanya siapa tuh, Farina Mufti karakternya. Ketemu sama dia, terus kemudian dikasih kerjaan sama bapaknya di sebuah galeri. Ya kita nggak tahu bapaknya si cewek ini baik apa jahat. Apakah ini nih teori, apakah Alif itu join kerja di galeri itu, yang turns out sebenarnya galeri itu hanya kedok dari sebuah organisasi misterius yang kalau misalkan dia sign dengan organisasi itu, dia akan diubah jadi somebody new, mungkin dicuci otaknya or something, make a deal with the devil gitu. Terus tadi ada kalau nggak salah ya di part trailernya itu ngomong si Alif, ibu hilang gitu, bajunya udah nggak ada. Nah bisa jadi itu bukan hilang tuh, tapi diculik tuh sama organisasi yang nggak pengen si Alif mengetahui backgroundnya, latar belakangnya. Tuh teori liar gue sih. Nah tadi ada juga tuh bagian yang mana tadi ya, pas bukan scene sih, tapi lebih ke bagian di teks-teks itu kayak quotes dan tagline itu, backgroundnya kan kayak semacam X-ray dari otak ya tadi ya, kalau lihat sekilas ya, otak atau apa gitu. Gue nggak terlalu like sama hal-hal medis, tapi terlihat kayak X-ray di otak di kepala manusia. Itu apakah itu sebuah simbol clue bahwa sebenarnya kepala otak si Alif itu sudah dimodifikasi? Tunggulah. Cuman emang daripada ngebahas teori shared universe kayak film-film Joko yang lain, gue di sini lebih tertarik nunggu gimana mereka memodifikasi part-part di Dongeng Malin Kundang ke era yang lebih modern sih, dan ke elemen thrillernya. Kan ending Malin Kundang itu dia berubah jadi batu. Itu bakal digimanain di sini? Nggak mungkin kalau misalkan endingnya itu sama sekali berbeda. Kayaknya nggak mungkin ya, walaupun tetap ada chance, tapi kayaknya Joko nggak akan melewatkan kesempatan itu untuk memunculkan ending dikutuk jadi batu tapi versi dia. Nah versi dia itu gimana, itu yang masih jadi pertanyaan kan. Entah batu itu diubah jadi something yang lebih ke arah metafor, simbolisme. Tapi coba silakan bagiin juga teori-teori spekulasi kalian di kolom komentar. Kira-kira nih legenda Malin Kundang bakal membawa dongengnya itu ke arah mana, ke cerita yang seperti apa, silakan berspekulasi. It's interesting. Kita tunggu 27 November ya. Kayaknya sih ini agak lain juga sih. Kayaknya akan tayang di JAV juga. Jadi kan sering tuh JAV tuh nayangin film Indonesia yang pada saat festival itu tayang di bioskop. So kemungkinan kayaknya legenda Malin Kundang nih tayang juga sih, karena 27 November biasanya itu tanggal-tanggal JAV kan. Dari clue yang dibagiin kemarin ya sama Bang Mamat tuh di Twitter, kayaknya agak lain memang akan tayang di JAV. Legenda Malin Kundang mungkin, gue belum terlalu mengamati kemarin, tapi mungkin. Oke, dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.